Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama saya Saifur Rahman Al-Banjari dalam dialog khusus dengan Bapak Aksa Mahmud, seorang entrepreneur, dan saat ini beliau masih memegang kendali Bosowa Group yang usahanya banyak sekali. Oke, kita lanjutkan Pak Aksa Mahmud. Kira-kira kalau kita mendorong generasi muda untuk menekuni usaha, kira-kira dari mana mulainya? Khususnya ini teman-teman HMI lah misalnya. Sebenarnya saya ralat sedikit Pak Saiful Rahman bahwa memegang kendali Bosowa sekarang ini tidak lagi saya. Oh, malah tidak lagi. Saya sudah serahkan ke generasi kedua. Sekarang anak saya Erwin, Sadikin dan bersaudara yang pegang kendali sekarang ini. Saya tinggal dibuatkan ruangan ini untuk menerima tamu, tapi bukan untuk mencampuri manajemen lagi. Kalau begitu sudah berhasil ini menurunkan generasi pengusaha. Iya, jadi kita mendorong sekarang saya berdasarkan pengalaman saya bahwa kalau terlambat diserahkan sama dia, itu justru hasilnya jelek. Makin cepat diserahkan ke generasi muda, itu dampaknya akan lebih baik. Dan terasa bahwa sejak saya serahkan sama dia, bahwa pertumbuhan Bosowa itu akan lebih baik karena mungkin zamannya sudah berbeda. Waktu periode saya mungkin pas untuk saya, tapi periode global sekarang ini mungkin cocoklah dengan dia. Setiap generasi punya zamannya sendiri-sendiri. Zamannya sendiri. Oleh karena itu memang saya siapkan dengan dia sehingga semua anak saya itu ya saya sudah sekolahkan di luar negeri untuk persiapan global. Dengan terjadinya seperti sekarang paslah untuk dia. Nah, ini kaitannya dengan perkaderan di HMI, kira-kira arahnya harus kemana? Sebenarnya saya sudah berbicara juga beberapa training di HMI bahwa harus ada perubahan di HMI itu, bahwa kalau dulu kita lebih terfokus ke politik, tapi sekarang ini politik kita bagaimana membuat kader politik yang baik untuk memegang kekuasaan di negeri ini. Sekarang ini mungkin kita lebih banyak mengarahkan ke kader HMI ini bagaimana menjadi seorang profesional dan bisa menemukan entrepreneur muda sehingga ke depan dia bisa memegang kendali. Dan apabila sudah menemukan sebagai seorang profesional atau entrepreneur, itu untuk merebut kekuasaan berdasarkan konstitusi kita sekarang itu lebih mudah. Tapi kalau tidak masuk di wilayah itu, saya kira juga akan merebut kekuasaan itu agak sulit. Karena kita terus terang sekarang ini, setiap kekuasaan yang ada di negeri ini biaya tinggi. Baik eksekutif maupun legislatif, apa saja. Termasuk misalnya sekarang ini caleg-caleg juga harus menggandeng pengusaha biasanya. Iya, ya memang ya kita lah sebagai pengusaha ya ikut juga. Apa boleh buat. Termasuk biaya tinggi kita gara-gara itu. Maksudnya ikut mencalonkan atau ikut menyiapkan teman-teman? Ya kita tidak ikut sebagai calon dan tidak ikut mencalonkan, tapi mempersilahkan teman-teman yang punya minat dan punya potensi, tetapi ya kita juga baca. Ada yang ikut hanya sekedar semangat dan kemauan, tapi segala-galanya kemampuan individu tidak dimiliki, kemampuan yang lain tidak dimiliki, yang lain pun tidak dimiliki. Jadi ya biasanya jadi pelengkap aja. Nah, kalau begitu dari mana mulainya? Dari perkaderan ya? Kalau saya harus pengkaderan HMI. Kita harus mulai mengkader HMI karena yang sangat dibutuhkan sekarang ini profesional yang banyak. Bahwa memang satu entrepreneur itu bisa bekerja mungkin sampai ribuan profesional. Jadi yang sangat dibutuhkan sebenarnya mencetak profesional banyak. Di samping karena entrepreneur itu kan lahir sendiri dari hasrat wilayah dan lingkungannya dia. Kalau kita dari pelajaran atau agama itu kan ada yang mengatakan bahwa 9 dari pintu rizki itu, 9 dari 10 pintu rizki itu kan sebenarnya dari dunia usaha, perdagangan. Apa komentar Pak Aksa? Iya, itu 9 kalau pengusahanya bisa memanfaatkan dengan baik. Saya hampir menulis buku bahwa pengurus masjid itu masuk neraka. Kenapa itu? Ya, karena kalau tidak memanfaatkan kesempatan 9 pintu itu, 9 pintu itu kan banyak syaratnya juga. Bukan sekadar dibuka langsung nyelonong masuk, ada syarat untuk lewat pintu itu kan. Oleh karena itu,
ya kita harus sadar bahwa setiap hasil yang kita dapat ada bahagian orang ikut sama kita. Itu yang harus, mungkin itulah cara untuk menemukan 9 pintu itu. Bahwa setiap harta kita ini ada rezeki orang. Setiap yang kita dapatkan ini terikut bahagian orang. Mungkin itulah yang bisa menemukan 9 pintu yang disiapkan itu. Tapi kalau kita tidak sadari itu, bahkan 1 pintu pun mungkin belum tentu bisa kita dapat. Jadi memang sudah disiapkan. Mungkin seperti Abu Bakar sebagai sahabat Rasul, ya 99 itu dipakai. Semua terbuka bagi Abu Bakar. Tapi apakah kita pengusaha hari ini bisa juga seperti itu? Jadi kita harus sama bahwa Abu Bakar habis-habisan hartanya untuk perjuangan, ya kan? Perjuangan umat. Nah, kita justru bagaimana memanfaatkan perjuangan kita ini, bahwa di sekeliling kita ini kan penuh orang tidak mampu, orang miskin, orang duafa. Sehingga ya kita pintu terbuka supaya kita bisa lewat, ya harus. Dan caranya adalah bagaimana menumbuhkan generasi-generasi baru ini untuk terjun di bidang bisnis, tidak melulu di politik saja, mungkin begitu ya Pak? Ya. Kalau saya sebenarnya, saya mengharapkan generasi muda ini jangan terlalu pagi masuk di politik. Jangan terlalu pagi. Jangan terlalu pagi. Matang dulu usahanya. Matang dulu semua di sektor di mana dia tekuni. Kalau dia sebagai seorang pengusaha, tekuni. Kalau dia seorang produsen, apa saja seorang profesional, tekuni dulu profesional. Setelah mencapai puncak jadi situ masuk, bukan masalahnya begini. Bukan hanya dirinya rugi, tapi negara juga dirugikan. Ini kalau kita baca sekarang ini, banyak yang belum matang betul, sudah masuk di situ, akhirnya kepleset masuk jurang. Ya, masuk jurang. Cita-citanya juga di politik tidak tercapai, cita-cita bisnisnya juga berakhir. Oke, kita bisa lanjutkan nanti Pak. Ya, boleh. Dan pemirsa, jangan kemana-mana karena diskusi atau dialog ini masih akan kembali. Tetap bersama saya Saifur Rahman Albanjari.